Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita semua tidak akan pernah lepas daripada yang namanya ujian. Maka selaku kita hamba Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting bagi kita adalah tetap bersabar atas semua ujian dan cobaan itu. Sabar itu sebagaimana kita maklumi ada 3 macam. Sabar ketika mendapatkan musibah, sabar di dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari berbagai macam bentuk ujian. Ujian itu kalau kita prediksikan ada 3 macam. Ada 4 macam ujian itu. Yang pertama ujian yang bersifat perintah. Yang kedua ujian yang berbentuk larangan. Dan ujian yang ketiga adalah ujian yang berbentuk musibah dan juga penyakit. Dan yang keempat adalah ujian yang datangnya dari tangan-tangan orang kafir dan juga orang-orang yang benci kepada Islam. Ujian yang berbentuk perintah, para shaimin, shaimat rahimakumullah, ini terjadi pada Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka pikirkanlah. Lalu anaknya Ismail menjawab, Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan, kerjakan kalau itu merupakan perintah Allah. Niscaya engkau akan menjumpai aku menjadi orang-orang yang sabar. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Ujian yang pertama adalah ujian yang berbentuk perintah yang terjadi pada Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian yang berbentuk larangan. Ini terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf berada di sebuah tempat atau di kamar yang hanya berdua dengan Siti Zulaiha. Namun beliau tidak mau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Lulus daripada ujian itu, ujian yang berbentuk larangan. Nabi Yusuf tidak mau mengerjakan apa yang Allah larang. Di mana ketika 2 orang yang lain jenis bersama-sama di dalam satu kamar, tentu ada keinginan-keinginan untuk berbuat yang tidak-tidak. Namun Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang mulia Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau mengerjakan itu semua. Karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang ketiga adalah ujian yang berupa penyakit. Ujian musibah itu yang dialami oleh Nabi yang mulia Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan
berbagai macam penyakit. Yang penyakit yang luar biasa yang dia terima. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar atas semua ujian itu. Dan ujian yang keempat, ujian yang datangnya dari orang-orang kafir dan ujian yang datangnya dari tangan-tangan orang yang benci kepada Islam. Ujian yang datangnya dari orang-orang kafir di mana dialami oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau disiksa, dicemooh, dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi beliau tetap tidak berhenti melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para shaimin shaimat rahimakumullah, di dalam menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, yang harus ada pada diri kita adalah sifat sabar, senantiasa terus-menerus untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin shaimat rahimakumullah, ini beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.